Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Swandana di acara podcast Kombur Parlemen. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Haji Muhammad Darwis Batubara, MPD dari fraksi PKS. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini makasih banyak loh Pak udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya, mungkin masih ada yang keliling untuk menghitung suara atau lain sebagainya. Nah, eh, gimana perjalanan hari ini Pak menuju ke kantor? Apakah ada kendala atau masalah? Ya, alhamdulillah sehat, lancar-lancar. Pertama mungkin saya sampaikan kita juga udah tahu kalau saya ini kan tidak maju lagi Oh, tidak untuk maju lagi. 2024. Jadi ya lebih banyak waktunya untuk masyarakat. Oh, sekarang fokusnya ke masyarakat, Iya, berdakwah mungkin Bapak ya? salah satunya. Salah satunya dakwah. Jadi lingkaran politik itu kan tidak hanya harus berdakwah kan. Hmm. Ya orang-orang kita kan masih aktif ya sampai 2024 ini, Hmm. tepatnya September lah. Jadi masih banyak yang telepon, masih banyak yang minta tolong, masih banyak yang datang ke rumah. Itu tetap harus kita layani kan. Oke sih. Alasannya apa sih Pak kok nggak maju lagi? Kan banyak masyarakat yang masih Iya. berusaha untuk membantu Bapak maju ke parlemen ini. Ya seperti kita ketahui kan semua calon anggota DPRD itu kan harus diusulkan partainya. Hmm. Dan saya memang partai saya, pimpinan saya tidak mengizinkan saya maju. Mungkin mereka punya alasan tertentu yang saya juga tidak berani lebih banyak berbicara tentang itu. Nggak nyoba ke partai lain? Kemarin ada sih Eh, rencana, kemarin ada, tapi memang posisi saya juga posisi yang serba sulit gitu hmm. ya. Pertama kan ada konsekuensi kalau saya berhenti dan pindah ke partai lain, itu kan harus berhenti. Hmm. Istilah yang kita kenal dengan pergantian antar waktu. PAW Pak ya? Ya, yang kedua, rumah baru itu kan belum tentu menyenangkan. Ah, iya. Belum tentu menyenangkan. Jadi untuk 2024 ini memang nggak ada niatan untuk maju dari partai manapun Pak ya? Enggak. Dan itu kan sudah terbukti kan, sudah habis pencoblosan kan. Ya, tinggal saya mencari lingkaran-lingkaran yang bisa menyalurkan aspirasi saya, menyalurkan ide-ide saya, tentu ya untuk aktivitas keuangan juga kan gitu Hmm. kan. Ya, setelah DPRD ini mau ngapain gitu. Nah, ini kan Bapak sudah menjadi anggota DPRD Iya. Pak. Dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya pernah dapat bonus PAW 2009 di DPRD provinsi. Saya pernah anggota di provinsi. Karena waktu itu sama dengan kondisi sekarang, ada nomor urut di atas saya itu pindah Oke. ke partai lain dan bertepatan saya di bawahnya. Secara otomatis saya yang naik. Itu ada sekitar 8 bulan. Lalu 2009 saya dicalonkan di Kabupaten Deli Serdang tapi belum rezeki, kalah. 2014 masuk, 2019 masuk. Jadi totalnya 10 tahun, 10 tahun 8 bulan lah nanti jadi anggota DPRD. Oh, proses juga panjang berarti Pak ya, mulai jadi PAW duluan gitu Pak ya, sebelumnya Iya, di provinsi. Saya ini kan sebenarnya memang eh, orang-orang awal kalau bahasanya dari pendiri Partai Keadilan dulu kan. Hmm. Saya dulu kan di mahasiswa masih sudah aktif di partai ini, tapi di sayap namanya, sayap Oh, saya kepemudaan ya, partai. saya partai. Lalu karena saya sudah selesai kuliah waktu itu dicalonkanlah menjadi calon anggota di provinsi. Oh, bukan Dan Bapak yang mencalonkan, tapi dicalonkan ya? iya kan mekanismenya kan begitu. Di PKS itu tidak mencalonkan diri tapi dicalonkan. Ketika kita minta pun malah menjadi timbul tanda tanya. Mohon maaf seperti istilahnya bagi kami nggak tawadu lah gitu Oh, ya kan iya. kalau minta-minta gitu. Tapi saya melakukan itu. Cuma karena pimpinan memang tidak bersedia untuk mencalonkan saya, ya seperti tadi kan pilihannya tinggal pindah kan. Mm-mm. Dan saya sudah memutuskan bersama keluarga, biarlah saya menyelesaikan periode saya ini sampai Oktober 2024. Berarti dari mahasiswa udah mulai terjun ke politik Pak ya? Iya, saya memang senang dengan berorganisasi. Saya pernah jadi ketua OSIS waktu SMP, waktu SMA saya masih ingat karena saya pernah jadi ketua OSIS waktu SMP, dicalonkan kembali ketua OSIS di SMA. Tapi waktu itu teman-teman bilang mungkin karena saya sudah aktif di gerakan dakwah ini, tarbiyah ini dulu istilahnya sebelum ke partai, saya hanya diusulkan waktu itu oleh teman-teman menjadi ketua kerohanian Islam. Rohis Pak ya? Rohis. Lalu masuk kuliah, saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, bahkan pernah memimpin sebuah organisasi massa namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI untuk tingkat Sumatera Utara. Jadi memang apa ya, organisasi ini udah mendarah daging bagi saya. Makanya ketika saya pun nanti meninggalkan DPR,
saya juga akan aktif di lingkaran-lingkaran DPR. Saya suka bilang teman-teman tunggu tanggal mainnya. Iya. Kan kita seru ini kalau teman-teman mainnya berarti ada kejutan-kejutan yang menanti, Pak, ya. Kejutan, ya. Nah, setelah tidak duduk nanti di DPRD, Pak, tepatnya di Liserda, fokus utamanya kemana nih, Pak, rencana? Karena saya menganggap politik ini adalah jiwa saya, darah daging saya tidak jauh-jauh dari politik ini. Oh, tetap di dunia politik. Saya akan terjun ya. Saya akan tanya teman-teman, kalau saya tidak dicalonkan kembali 5 tahun ke depan, walaupun itu sebagai janji oleh PKS, pasti saya punya sikap. Sikapnya ya tadi, karena saya sudah menyelesaikan secara baik tugas-tugas saya dengan PKS, ya kan? Maka saya juga akan berpikir mana tempat yang bernaung bagi saya yang lebih nyaman, yang lebih pas mungkin. Lebih pas. Ya bukan mesti partai politik, bisa ormas, bisa lembaga-lembaga politik. Ya dengan teman-teman sekarang di sini ya, dengan teman-teman DPRD sekarang, saya juga sudah membangun komunikasi. Tinggal kembali kepada teman-teman, ya kan? Masih ingat saya atau enggak? Kan gitu. Caranya kan begitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, ini mengulik ke belakang. Banyak anak-anak muda yang akhirnya terjun politik kan? Iya. Nah, menurut Bapak ini efeknya apa, Pak? Apakah anak muda memang dinantikan oleh anak muda? Karena yang milih kan juga pasti anak muda ya. Mereka beranggapan anak muda mewakili mereka gitu. Apakah dengan hadirnya anak muda, apakah orang tua tidak dipercaya lagi sama anak muda? Kenapa mereka akhirnya terjun politik? Sebelum jawab itu saya suka bilang begini, kan saya kan suka diberi kesempatan mengisi forum-forum kemahasiswaan ya dari dulu. Mungkin untuk kita semua, saya sering mengingatkan begini, kita hidup itu harus punya 3 modal. Ini mungkin untuk pelajaran bagi kita semua, terus saya itu tetap saya bangun. Pertama, kita harus punya kompetensi, ilmu. Makanya saya bilang ke anak-anak saya, kalau mampu S1 masuk, S2, S3, kalau ada S10, S100 pun kita nih, itulah namanya orang akademisi. Ya. Yang kedua pilihannya kita punya jalur politik. Ya, saya mengingatkan, jalur politik kan jalur yang serba tidak menentu. Contohnya seperti saya, pernah jadi anggota DPR provinsi, lalu kalah, masuk lagi. Artinya, ya kenapa itu bisa terjadi? Karena memang jiwa itu kan masing-masing beda. Ada orang yang nggak siap memang bertemu dengan orang lain. Kalau saya sudah terlatih, ya coba suruh saya pidato tentang apa saja, saya siap. Dikasih tanpa teks pun bisa. Mungkin pernah lihat ya, saya khutbah, Jumat, dan sebagainya, itu kadang-kadang mengalir aja, dan itu kan kompetensi yang nggak bisa dimiliki semua orang gitu ya. Yang ketiga, kita harus punya keahlian yang orang-orang tidak punya keahlian. Contoh misalnya, saya sering bilang calo itu keahlian, terlepas dari benar atau tidak, itu keahlian loh gitu ya. Jadi makanya saya bilang, kalau ditanya tadi kenapa ada anak-anak muda masuk ke dalam dunia politik, anak muda ini kan punya satu frame yang tidak dimiliki orang tua. Pertama, dia tidak suka kemapanan. Kan anak muda ini nggak suka kemapanan. Ya saya dari dulu, kalau mau ditanya benar-benar, apa sih untungnya jadi orang politik ini? Kalau dibilang kaya, nggak kaya kali. Kenapa orang datang minta duit ke kita, orang datang minta sumbangan ke kita juga prihatin dengan situasi. Sebenarnya gaji yang kita miliki besar, tapi pengeluarannya juga lebih besar gitu ya kan. Makanya saya bilang sama teman-teman, termasuk anak-anak saya, ini anak-anak saya 3 ya, tidak ada satupun yang mau masuk dalam dunia politik. Ya, saya bilang nggak apa-apa, tapi 3 jalurnya harus dibangun, menjadi akademisi, nah, itu saya bilang yang kedua menjadi bisnismen, itu yang keahlian khusus itu ya kan, yang ketiga jadi jalur politik. Cuma kalau orang jadi jalur politik, pengalaman saya mungkin nanti bisa berbagi, saya pun sedang coba menulis buku tentang itu kan gitu. Artinya kalau ketika kita menjadi orang politik, yang pertama sekali harus dibangun adalah kita siap dengan situasi apapun. Jadi ada waktu-waktunya memang anak muda itu harus terjun dan memilih 3 hal tadi yang betul. Iya, dan itu harus dimulai dari dia kecil. Oh gitu. Iya, jadi orang tua itu harus terbuka. Sebenarnya kita mau ya kakak sebenarnya gini. Siapa tadi namanya? Doni, Pak. Doni mau cita-citanya nanti udah besar mau jadi apa? Itu harus ditanyakan dari kecil. Kalau dia bilangnya jadi dokter, walaupun itu kan lintasan ya, setelah besar berubah lagi. Saya juga pernah bercita-cita di dokter. Ikut, kalau dulu kami namanya Sipenmaru ya, kalau sekarang BMPTN yang mungkin saya lupa, SBMP ya, SNBP ya. Nah, saya pernah kalah. Setelah kalah, saya punya satu hal. Apa yang membuat saya kalah di kedokteran? Lalu saya punya satu
dalam diri saya kan, karena saya ngerti saya ini punya keahlian orang yang nggak punya keahlian yang lain. Selain saya bisa berpidato, berceramah, saya pintar berbahasa Inggris. Oh, jadi nilai tambah ya itu. Nilai tambah. Kita harus tahu kompetisi kita, dan kompetensi itu nggak salah ketika dibawa dalam dunia politik. Jadi kalau saya pertama emang kemapanan. Anak muda itu kan nggak suka kemapanan. Contoh aja, bisa aja nanti kalian misalnya aktif di sini, ketika lihat gajinya nggak pas ya, kerjaannya ini aja ya, kan pindah kan. Tapi kon politik kan dinamis kan. Nah, politik banyak jenjang-jenjang yang mulai dari Jenjangnya pimpinan banyak. partai sampai ke Iya. Dan saya sering mengingatkan gini, politik itu bukan menjadi anggota dewan saja, Hmm. tapi bisa menjadi staf ahli, bisa menjadi juru lobi, ya kan? Iya, betul. Nah, macam-macam. Kalau istilah kita duluan, calo politik pun ada, maklar politik. Kelar ya kan? politik. Apapun event politik dia menang, iya kan? Iya, iya. Walaupun tidak pernah terjun Nampak jadi langsung anggota orang. dewan, iya gitu ya. Oke. Nah, ini Kak, Pak, apakah benar-benar menurut Bapak anak muda itu berperan penting dalam kemajuan bangsa? Sangat berperan. Pertama, pemikirannya masih fresh. Hmm. Anak muda itu yang bilang saya tadi anti kemapanan. Yang kedua, anak muda ini sulit dibeli. Fresh dia kan, ya. Coba tanya, iya kan? Mana ada yang mau dikasih kalau dia pas kan? Nah, makanya tadi kalau pertanyaannya, kalau anak muda pilih anak muda wajar, karena ketemu dalam ide-ide yang sama, ya kan? Yang ketiga, anak muda ini banyak berimprovisasi, berani, gitu ya. Wajar. Ini saya contoh ya, tapi saya bukan mau menghadapi pendukung salah satu capres yang kemarin begitu ya. Tapi saya lihat memang begitu tipe anak muda. Ketika dia melihat sesuatu yang nggak pas, dia berani aja ledekin yang lebih tua kan, dan tanda kutip ya gitu kan. Tapi itu kan sesuatu yang memang begitulah tipikal anak muda. Dia tidak siap menerima sesuatu yang menurut dia tidak sesuai dengan kepala dan hatinya. Dia akan sampaikan itu. Dan itu kita perlu banyak improvisasi itu. Tinggal saja mungkin kapasitas komposisinya memang harus tetap kita jaga gitu ya. Kita tidak etika kita secara bernegara ini kan kita tetap berada dalam posisi orang-orang tua yang lebih banyak membimbing kita. Ya, tapi kalau dibilang boleh nggak semuanya, misalnya kabinet, parlemen itu diisi anak-anak, boleh, apa salahnya? Jangan dibilang nggak boleh, nggak punya kemampuan loh. Kan belum dites. Emang dulu yang tua-tua itu juga nggak pernah muda. Karena dites kan mereka sambil belajar gitu ya. Dan anak muda ini paling gampang diingatkan, diarahkan kan gitu aja. Gitu ya. Jadi peran anak muda itu benar-benar penting dalam Peran, dan saya harus bilang ambil. Cuma saya ingatkan tadi, memang di awal tadi disampaikan kita harus putuskan kalau memang mau jadi orang politik, seterjun-terjunnya, ya, cebur ke dalam, jangan separuh-paruh. Nanggung Ya. istilahnya kalau orang. Nanggung, ya. Saya jujur aja, saya kan dalam posisi yang tidak pas lagi, usianya udah 46. Mau jadi kayak kalian aktif di medsos udah gak sulit kan gitu. Ya udah terjun aja. Kenapa? Saya bilang, saya suka canda teman-teman, walaupun ini canda ya, jangan dibawa serius. Tapi kok ada yang mau bawa serius, saya seriusin juga. Kita kan masih punya satu agenda di Serdang. Lupa nggak? Kita punya agenda di satu lagi. Apa itu, Pak? Pilkada. Oh iya. Iya. Kalau ada yang ngajak saya jadi wakil bupati, Nah iya bisa jadi situ. kan bisa aja. Kita nggak kan nggak pernah kan. Politik dinamis. Iya kan dinamis kan. Tinggal kan orang nanya, wis duitmu berapa? Iya. Ya, kemampuanmu apa? Ide-idemu apa? Kan itu kan. Jangan, mohon maaf kalaupun ini didengar KPK, ya harus tetap didengar dong. Masa orang maju nggak bawa duit? Iya betul. Ya, paling sederhana membawa duit itu saya udah nanya untuk membuat baliho. Itu paling mudah. Caleg aja habis 1M, masa jadi Oh dengar-dengar bupati? dia habis 1M ya? Iya, kan begitu saya dengar. Di mana-mana ya kan. Apalagi bupati. Iya, ini bukan, saya nggak mau dalam kapasitas nggak kapasitas money politik, tapi uang itu sesuatu yang penting, walaupun segala-galanya bukan mesti dari uang. Saya berkomunikasi, pernah saya ditanya orang mau jadi wakil bupati, mau, saya bilang uangmu berapa? Itu saya baru nggak bisa jawab ya kan, kan begitu ya. Tapi kok saya bilang saya punya duit segini, pasti ada yang ngelirik. Ya popularitas kan udah punya. Oh iya benar sih, udah dikenal sama masyarakat, Udah dikenal udah kesana masyarakat, kemari kan. tinggal duitnya ya kan. Iya. Jadi tinggal nunggu ada yang mau ngasih sponsor nggak? Sponsor ya gitu. Kalau ya ada yang kan. mau ngasih sponsor siapa? Siap, sangat siap. Ide-ide kita kan Nomor banyak. 1 atau nomor 2 siap Siap. untuk jadi bupati atau Iya, wakil ya. iya. Oke. Menurut Bapak ini di Serdang gimana Pak? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak
harapkan atau belum selama menjadi anggota dewan? Saya secara khusus menganggap sudah sangat baik dari Serdang ini, sudah sangat berkepemimpinan. Tinggal hanya kita memetakan regenerasi aja, ya kan. Selama ini kan kita melihat calon-calon, bukan calon lagi, tapi pemimpin DS1, DS2 kita kan di usia. Coba kita rolling dulu nih. Oke, DS1-nya yang tua nih, DS2-nya anak muda. Tapi kadis-kadis ya atau OPD selain kan sudah banyak ya yang muda-muda, dan itu saya lihat sudah sangat berpotensi. Kalau regenerasi di tingkat OPD sudah sangat bagus kan gitu ya. Tinggal tingkat pilih Serdangnya DS1, DS2-nya aja. Iya, perlu kalau bisa ada anak mudanya disisipkan. Iya. Saya pernah diskusi ringan ya, tapi ini jangan jadi termasuk partai saya, jangan ange nih bahasanya PKS, jangan ange. Sekiranya gitu ya, saya yang masih 46 nih diajak lalu tanpa PKS, jangan marah dong. Dan harus siap menanggung konsekuensinya ya. Iya. Partai. Dan saya kan tinggal tanya, kalian mau berdayakan saya atau enggak? Kan begitu kan? Nah, itu aja jawabannya gitu. Ya artinya bukan mesti saya, anak mudanya kan masih banyak lagi anak muda yang saya lihat misalnya ketua DPRD kita, wakil-wakil ketua DPRD kita kan juga masih ada yang usianya di bawah saya, yang punya potensi yang jauh lebih baik juga dari saya bilang gitu. Jadi ada potensi-potensi, nggak menutup kemungkinan siapapun itu bisa jadi satu. Saya membahasakan ini supaya semangat juga nih anak-anak muda di Serdang ini, ya kan? Siap untuk maju. Coba kita tes, ya kan? Walaupun saya tadi bicara duit, coba kita tes. Coba maju misalnya saya dengan siapa yang sama-sama anak muda di bawah 50 tahun tanpa duit, kita tes nih masyarakat nih. Siap nggak? Ya perkara kalah menangnya nanti dulu. Tapi kan kita udah pernah uji coba kan? Iya. Orang kita pakai bambu runcing juga bisa menang kok. Iya Kan? Ada gitu. Pengalaman hidup. Ada pengalaman gitu kan gitu. Jadi itulah enaknya bicara dengan anak muda nih. Dan saya udah banyak bicara dengan anak muda. Bang, maju aja bang. Usah pakai baleho bang. Kita tampil-tampil aja. Kami jadi pemimpin-pemimpinnya bang, ya kan? Main medsos lah ya kan? Yang murah meriah ya kan? Nah, gitu. Bukan gratis, murah meriah aja. Ya kan? Dan itu masih perkembangan ke anak muda, targetnya dapat ya. Saya kepingin memimpikan, ya kan, sekali lagi saya bukan pengarahkan saya sedang memimpikan di Deli Serdang ini dipimpin oleh anak muda yang usianya memang di bawah 50. Iya, kayak kota-kota lain tuh ada itu anak muda itu. Dan mampu kan? Dan mampu. Asalkan cakap aja dan siap untuk terjun ke masyarakat sebenarnya. Iya, mampu. Dan masyarakat akan melihat itu. Kalau saya cocok nggak Pak jadi wakil bupati? Cocok, maju aja ya kan? Saya sering bilang begini, kan kita masih terkendala di konstitusi ya, yang menyebutkan misalnya untuk maju sebagai calon bupati atau calon wali kota harus punya, kayak kita di Serdang harus punya 10 kursi baru maju. Kan itu yang kendala-kendala kita. Coba apalagi saya misalnya dalam kendala yang sekarang sedang tidak diberdayakan PKS. Buka-bukaan aja, nggak usah. Saya kan nggak diberdayakan PKS nih, tidak dicalonkan sebagai anggota dewan, tidak dilibatkan dalam struktur partai. Iya. Kira-kira kalau ada yang ngajak saya jangan aneh dong. Iya, dan harus siap tadi saya bilang konsekuensinya harus diterima. Harus terima. Dan partai harus bahagia sebenarnya ada kadernya yang diajak orang. Iya. Kan misalnya begitu. Bisa jadi mereka juga mendukung. Kalau seandainya ada kadernya tadi ini siap untuk dicalonkan. Walaupun kan saya kan sekali lagi belajar ya, karena saya orang awal di PKS ini. Saya bilang gini, ada satu yang harus dibuka PKS nih. PKS itu tidak siap menerima orang luar, tapi lebih sering mencalonkan kadernya. Kan kita harus balik nih. Kalau ada orang luar yang lebih baik, kenapa nggak didukung? Ini ada kadernya yang sangat baik, Muhammad Darus Batubara yang dikenal orang misalnya. Kenapa nggak dicalonkan? Oke, kemarin udah selesai pileg ya. Kita pun punya agenda pilkada. Berani nggak PKS calonkan saya? Tergantung kursinya, walaupun berapa kursinya kan belum lihat nih PKS. Saya nawarin PKS aja. Nah, saya nantang gitu ya kan. Walaupun ini kan cerita lawak-lawak dulu ya kan. Tapi yang lawak-lawak itu nih, walaupun lagi waktu duha, malaikat kan masih banyak nih berkeliaran mengaminkan. Misalnya gitu. Ya, benar sih Pak. Nah, menurut Bapak, harapan Bapak apa sih untuk Deli Serdang ke depan? Selain mungkin pilkada yang bentar lagi akan berjalan. Iya. Saya berharap pertama, potensi yang kita miliki ini sudah sangat besar. Potensinya itu apa? Misalnya alamnya bagus, penduduknya besar, keberagamannya bagus, ya kan. Dan saya termasuk orang yang berbahagia dengan Deli Serdang ini. Kerukunan itu masih ada di Deli Serdang. Dijaga benar. Masih dijaga. Ini kan potensi ya, potensi buat kita yang kita syukuri.
Cara mensyukurinya apa? Kita perlu pemimpin yang juga mengerti untuk mengelola ini. Ya. Siapa itu ya? Orang-orang yang punya ide untuk ya. Nah, saya pikir dan itu semua kan berkumpul di anak-anak muda yang harus bisa mengambil peluang ini. Kayak saya bilang Doni tadi, ya maju aja, iya kan? Kalau ada yang mau nyalonkan Dio boleh. siapa ya kan sebagainya yang di sini, ya silahkan aja maju gitu ya kan? Nah, coba ya kan. Takut duitnya Pak nggak ada, ya udah kita nggak usah pakai spanduk, nggak usah pakai ini, kita pakai main medsos aja. Saya buka nih ya. Saya dulu waktu caleg provinsi nggak punya HP. Oh iya Pak. Iya, saya nggak punya HP. Yang punya istri saya. Dan dulu belum ada zaman WA kan, Iya, belum benar. ada Android. Tahu nggak apa kampanye saya? Nah, gimana itu? Saya dapat suara itu 5.000, bayangkan tuh. Oh, di zaman Pribadi. itu ya Pak. Di zaman itu saya dapat 5.000. Cuma satu aja kampanye saya. Saya sering bilang sampai sekarang, kalau ada yang nanya, kalau kita nggak punya duit, modalnya cuma dua, lead and loot. Lead itu lidah, lootnya itu ludah. Artinya ngomong. Saya bilang aja teman-teman waktu jumpa, masa saya, kalau saya kalkulasi dari teman SD, saya nggak pernah TK kan, dari teman SD, SMP, SMA, S1, S2, masa saya nggak punya teman S1 lah dulu ya, belum S2 saya waktu caleg pertama. Masa saya nggak punya teman 1.000 orang misalnya. Ya ketika jumpa saya bilang, misalnya si Tuti namanya, Ti, aku nih nyalek lah Ti, kau dukunglah Kowis. Ih, aku kan udah kenal kalian sama Kowis, gimana caranya? Nanti kok kau menang apa cara apanya, hadiahnya? Kalau menang kan, bukan kalau sekarang kan dibalik kan. Kalau aku nyoblos, hadiahnya apa? Pan kita dulu kalau kita menang hadiahnya, tahu nggak apa saya janji? Cuma satu saya jadi, kan itu murah. Kita makan bakso, kan murah. Dan itu saya penuhi, makan bakso sih berapa? Kan kalau menang. Iya. Kalau kalah ya nggak jadi janjinya, kan begitu ya. Kumpul dan sebagainya. Sampai sekarang saya masih aktif. Makanya saya juga sampai sekarang masih aktif di dunia alumni bahasa Inggris gitu ya. Masih aktif di, saya kan punya grup-grup banyak, grup pembaca buku seluruh Indonesia yang setiap saya kunjungan kerja saya sesuaikan dengan jadwal. Ini saya punya jadwal bulan 5 nanti saya mau ke Malaysia, kan ada pameran buku internasional. Dan ke Malaysia itu kan tidak mahal selagi saya masih anggota DPR. Iya. Nanti kalau saya ada anggota DPR baru mahal saya bilang. Betul. Nah, gitu-gitu. Jadi tetap aja gitu ya, tetap aja kita berkiprah. Dan saya sering bilang sama istri dan anak-anak saya bilang, ayah tidak akan mungkin meninggalkan politik ini. Ya, kenapa? Karena itu menjadi darah daging bagi saya. Gitu. Bahasa candanya, mohon maaf sama adik-adik yang perempuan, bahkan saya bilang istri kedua saya bilang kan politik ini. Gitu ya. Kalau istri pertama sangat disayangi, istri kedua tidak boleh tinggalkan. Gitu ya kan gitu. Nah, ini gambaran tiga kata untuk Deli Serdang menurut Pak Darwis apa ini? Maju, ya, harus berimprovisasi, ya, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, ini kan waktu kita sudah habis nih Pak. Iya. Nah, ada nggak pesan moral yang bikin Bapak sampaikan untuk generasi muda yang ingin terjun politik atau yang ingin melanjutkan ke dunia lainnya gitu? Misalnya mungkin tadi terjun ke bisnis atau ke pendidikan gitu. Iya. Saya melihat pertama yang saya mungkin nasihat saya lah buat kita semua, terus anak-anak muda, kepada anak-anak saya juga yang sekarang sudah usia 19, 17 tahun dan 14 tahun, 3 orang itu, saya bilang pertama yang harus dibangun tuh kita punya modal. Modal apa? Modal bisnis. Jadi saya bilang bisnis itu harus punya, gitu ya, walaupun sekecil apapun. Karena saya merasakan yang paling saya sedihkan nanti ketika saya meninggalkan ini kan saya harus bersiap nih dengan situasi yang berubah. Berubah secara keuangan. Bukan berarti jatuh miskin, hanya berubah. Jadi makanya ketika kita sebelum terjun ke politik, siapkan dulu basis bisnis. Ya. Atau sambil jalan juga boleh. Jangan setelah jadi politisi, itu agak berat. Karena tidak akan mungkin gitu ya kan. Agak sulit. Yang kedua, ya sambil menunggu itu, bertemanlah dengan semua banyak orang. Saya sering bilang begini, tukang pecel di sekitar DPRD ini saya punya nomor handphonenya. Tukang rujak saya punya, semua harus kita temani. Karena semua orang itu pasti punya channel-channel untuk kita gitu ya. Kita bisa dapat apa dari dia gitu ya. Dan yang ketiga tentunya ya kita harus berani berbuat. Lebih baik salah ketimbang benar tapi menyentuh orang lain gitu ya. Artinya jangan takut salah. Ketika sudah berbuat, lebih baik salah ketika berbuat.
Makasih banyak loh Pak. Ini Sama-sama. wejangannya benar-benar nusuk ke dalam jiwa saya nih karena Iya. selain masih muda, istilahnya saya juga siap untuk melakukan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu utarakan tadi. Iya. Dan mungkin yang tadi saya sampaikan juga, yang paling penting kita punya, kalau kita belum punya tadi, belum punya bisnis, belum punya jaringan, kita nyantol aja dulu. Ya, bisa jadi apa? Kan saya suka bilang begini, rata-rata orang sukses itu kan dari ajudan. Ya, saya dulu pernah jadi ajudan kan di sini kan. Iya, jadi staff ya. Dari staff ya, mungkin pernah tahu. Ya udah belajar. Nanti kalau ada rapat banggar, saya nguping di belakang, ya kan. Nanti kalau ada bimtek, saya nguping di belakang. Oh, saya tahu begini loh. Jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR itu nggak perlu belajar, dia perlu pengalaman aja. Nggak perlu belajar, saya nggak pernah sampai sekarang coba tes ya. Coba Pak sebutkan undang-undang nomor sekian, saya nggak hafal aja itu. Orang kita punya staf kok, ya kan, tinggal. Oke, makasih banyak sekali lagi Pak atas Sama-sama, waktunya. terima Untuk para pendengar, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Saya Doni Swandana pamit undur diri. Kepada Pak Darwis, kami ucapkan makasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga hari-hari Bapak lebih baik daripada hari sebelumnya dan menjadikan apa yang sudah Bapak berikan untuk DPR Deli Serdang ini menjadi amal ibadah yang akhirnya nanti untuk meneruskan misi Bapak ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih sama-sama. Makasih banyak atas podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Doni Swandana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.